Adik-adik, hari ini kita merayakan Minggu Paskah kedua, Minggu Kerahiman Ilahi. Pernah dengar tentang kerahiman nggak? Atau apa itu kerahiman? Yuk kita cari tahu apa itu kerahiman bersama kakak-kakak dari Bina Iman Santo Paulus. Sebelumnya, kita bangkit berdiri dan bergembira bersama dulu yuk. Ayo kita bernyanyi bersama. Aku bangga jadi anak Katolik, penuh kasih berdoa untuk semua, penuh kasih berdoa untuk semua, kurban kesaksian akan kulakukan. Bangga, bangga jadi anak Katolik, bangga, bangga jadi anak Katolik, bangga, bangga jadi anak Katolik. Kurban kesaksian akan kulakukan. Aku bangga jadi anak Katolik, penuh kasih berdoa untuk semua, penuh kasih berdoa untuk semua, kurban kesaksian akan kulakukan. Bangga, bangga jadi anak Katolik, bangga, bangga jadi anak Katolik, bangga, bangga jadi anak Katolik, kurban kesaksian akan kulakukan. Adik-adik, mari kita mulai pendampingan ini dengan tanda kemenangan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih atas karunia-Mu yang telah Engkau berikan kepadaku dari malam tadi aku tidur hingga pagi hari ini. Aku bersyukur untuk nafas baru yang dapat aku peroleh. Berkati dan lindungi segala aktivitasku hari ini. Aku percaya Engkau akan selalu menyertaiku juga dalam pendampingan Bina Iman hari ini. Agar aku semakin mengenal kasih-Mu yang selalu terjadi di dalam keluarga dan lingkunganku. Dan doa yang kurang sempurna ini aku serahkan kepadamu Tuhan kami. Amin. Adik-adik, pada minggu ini Injil Tuhan dari Yohanes 20 ayat 19 sampai dengan 31. Beginilah firman Tuhan. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus, jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku dan tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali lagi aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dari dalam rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci. Yesus datang
Dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku," kata Yesus kepadanya, "karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini, tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat, supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Demikianlah Injil Tuhan. Adik-adik, di Minggu Paskah yang kedua ini, Gereja Semesta juga merayakan hari yang disebut Hari Kerahiman Ilahi. Apa sih Hari Kerahiman Ilahi itu? Rahim tak lain adalah tempat di mana kita pertama kali memulai kehidupan kita. Kita dikandung di dalam rahim ibu kita. Disitulah kita pertama kali memulai hidup kita dan tumbuh dan tinggal selama 9 bulan sebelum lahir ke dunia sebagai bayi mungil. Kita sangat aman di dalam rahim ibu. Kita dilindungi, dikasihi, dijaga, tumbuh suasana hangat, dan mendapatkan segala kebutuhan kita. Waktu kita masih di dalam rahim ibu, kita begitu kecil dan rapuh, menumpang hidup tanpa berbuat apa-apa. Tapi kita begitu dicintai dan dijaga di dalam rahim ibu. Ibu begitu mencintai kita, bukan karena kita telah berbuat baik, tapi karena ibu mencintai kita, ibu membagi hidupnya dengan kita anak-anaknya. Injil yang baru saja kita dengarkan tertulis bahwa Yesus mengucapkan salam damai sejahtera dan kemudian menghembusi mereka dengan Roh. Seketika murid-murid merasakan kedamaian dan kehangatan dan sadar bahwa Yesus telah bangkit dan para murid tidak sendirian. Mereka dijaga, dilindungi karena Yesus telah membagi hidupnya kepada mereka. Roh yang dihembusi kepada para murid menggambarkan bagaimana Tuhan Yesus kini telah membagikan hidupnya kepada para murid. Yesus yang telah bersatu dengan Bapa kini pun berbagi nafas dengan para murid. Seperti seorang ibu yang berbagi nafas dengan kita, anak-anaknya saat di kandungan, Yesus pun berbagi nafas dengan menghembusi Roh kepada murid-muridnya. Maka murid-murid menjadi anak-anak Allah. Kita lahir ke dunia ini datang dari Bapa dan Ibu kita. Maka kita menjadi anak-anak Bapa dan Ibu kita dan menyebut mereka Bapa dan Ibu. Para murid menerima dan percaya akan hembusan Roh dari Yesus. Maka mereka menjadi anak-anak Allah dan menyebutnya Bapa. Dalam rahim ibu, kita menerima semua hal yang baik secara terus-menerus. Dengan sabar, ibu tidak merasa nyaman namun tetap mencintai kita. Kerahiman Allah, kerahiman ilahi adalah Allah yang selalu sabar dan setia. Tanpa lelah mengulurkan tangan saat kita terjatuh, kita dijaga, dibangunkan, diampuni saat berdosa. Allah ingin kita melihatnya sebagai seorang Bapa yang selalu menolong kita, menopang kita, menjaga kita dengan kasih-Nya yang besar. Sifat Allah sama dengan sifat rahim ibu, selalu ingin melindungi, menghidupi, menghangatkan, memberikan pertumbuhan, menjaga, menerima tanpa syarat,
membawa kita kemana-mana. Kerahiman adalah gerakan batiniah dari kasih Allah Bapa kepada dunia sehingga hembusan roh mengampuni dosa. Kerahiman mempersatukan gereja dan membaharui gereja karena menerima orang baru yang bertobat dan percaya. Kerahiman itu menghadapi ketidakpercayaan manusia yang kadang rewel dan tidak percaya. Kerahiman ilahi dihadirkan gereja yang bersatu dan mewartakan Yesus sudah bangkit. Dari luka-luka Yesus kita disembuhkan, dibaharui, diampuni, dan dipersatukan. Yesus rela hadir di dalam gereja yang bersatu dengan kita. Maka adik-adik, kita harus percaya dan jangan bersikap seperti Thomas yang ragu-ragu dan kurang percaya. Kita harus meminta bukti bahwa Yesus bangkit. Kami anak-anak misioner, kami sobat-sobat Tuhan Yesus, berdoa berterima itulah hidupku, berkorban kesaksian so pasti. Ayolah kawan kita bersama, marilah membangun dunia baru. Kami anak-anak misioner, kami sobat-sobat Tuhan Yesus, berdoa berderma itulah hidupku, berkorban kesaksian so pasti. Ayolah kawan kita bersama, marilah membangun dunia baru. Adik-adik, kita diajak untuk selalu menyadari belas kasih Allah yang tiada batasnya. Kita sangat membutuhkan belas kasih Allah, terutama saat kita berdosa. Tidak seorang pun yang bisa tidak berdosa. Kita tidak suka dengan teman kita karena mungkin ia lebih pandai dari kita atau dia begitu menyebalkan. Kita membencinya dan mengabaikannya atau tidak memedulikan teman kita. Maka kita telah menjadi korban pemikiran yang tidak baik, pemikiran yang kita dapat dari orang lain, atau dari suatu peristiwa yang membuat kita masuk ke dalam dosa kebencian. Kita membutuhkan kerahiman ilahi, cinta kasih Allah yang tiada batasnya, untuk mengembalikan hati kita menjadi kasih dan bukan benci. Pada saat kita merasa sulit untuk tidak membenci, maka kerahiman ilahi adalah rahmat yang kita butuhkan. Bagaimana cara mendapatkan rahmat kerahiman ilahi? Kita pakai rumus ABC ya. A. Ask for His mercy, atau mintalah pengampunan. Tuhan ingin kita datang padanya, mengakui dan menyesali dosa-dosa kita. B. Be merciful, berbelas kasih juga pada sesama. Jika ada yang berbuat salah kepada kita, maafkanlah. Jangan membenci, berdoalah terus-menerus agar kita mampu memaafkan. Yang C. Completely trust, atau percaya sepenuhnya pada Allah. Tuhan ingin kita tahu bahwa rahmat belas kasih-Nya hanya dapat kita terima dan kita rasakan hanya apabila kita percaya kepadanya. Semakin besar kita percaya, maka semakin berlimpah rahmat kerahiman yang kita terima. Kita akan semakin mampu memaafkan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kami selalu dalam penjagaan dan lindungan kasih-Mu. Maafkan kami, kadang kami lupakan kesalahan kami, lupa meminta maaf kepadamu dan kepada sesama yang kami sakiti. Bantu kami juga agar bisa memberi maaf kepada orang yang menyakiti hati kami. Bantu agar kami semakin mampu mengasihi, dan bantu sehatkan dan jagalah kedua orang tua kami,
guru, dan semua orang yang mau membantu kami. Bantu berkati juga orang yang membenci kami, agar mereka pun Kau bantu untuk mendapat mengampuni. Maka kami serahkan seluruh hari, hidup, dan karya kami ke dalam tangan-Mu, dan jadikanlah hati kami seperti hati-Mu, ya Yesus yang baik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Adik-adik, demikianlah Bina Iman online kita hari ini. Sampai jumpa di Bina Iman minggu depan, dan apa renungan yang telah kita dapat hari ini semoga bisa diterapkan di kehidupan adik-adik ya. Dan jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan. Jaga jarak, pakai masker, dan jangan lupa cuci tangan terus. Bye-bye.